Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Nah, kembali lagi bersama saya Enita. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem dan struktur penyusun tubuh, tumbuhan, dan hewan. Pada sel tumbuhan dan sel hewan memiliki bagian-bagian. Yang pertama itu pada sel tumbuhan. Yang pertama memiliki dinding sel, plastida, dan vakuola. Kedua, memiliki bentuk yang tetap. Ketiga, tidak memiliki sentrosom dan sentriol. Dan yang keempat, tidak memiliki flagel. Selanjutnya, sel hewan. Pertama, tidak memiliki dinding sel dan plastisida. Yang kedua, memiliki vakuola namun ukurannya tidak besar seperti pada vakuola sel tumbuhan. Yang ketiga, tidak memiliki bentuk yang tetap. Yang keempat, memiliki dua sentriol di dalam sentrosol. Dan yang kelima, memiliki flagel. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan hewan. Pertumbuhan dan perkembangan hewan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fase embrionik, di mana fase ini dimulai dari zigot sampai embrio. Dan yang kedua, fase pasca embrionik, dimulai sejak terbentuknya embrio. Selanjutnya pada organ tumbuhan. Bisa kita lihat pada gambar ini, tumbuhan memiliki beberapa bagian. Yang pertama, terdapat daun. Setelah itu bunga, setelah itu buah, batang, lalu akar. Di sini juga kita belajar tentang jenis-jenis akar, di mana jenis-jenis akar terdapat beberapa macam. Yang pertama, akar napas. Akar napas ini terdapat pada pohon pandan, bakau, pohon kayu api, dan lain-lain. Selanjutnya, akar tunggang. Pohon jeruk terdapat pada pohon jeruk, jambu, asam, jati, mangga, dan lain-lain. Setelah itu, akar serabut terdapat pada pohon kelapa, rumput, padi, tebu, pepaya, dan lain-lain. Selanjutnya, akar gantung terdapat pada pohon beringin, pohon anggrek, kalajengking, dan lain-lain. Dan yang terakhir, akar lekat, yaitu terdapat pada tumbuhan lada, sirih, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis batang. Jenis batang ada beberapa. Pertama, batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Kita akan membahas tentang batang berkayu terlebih dahulu, di mana batang berkayu memiliki kambium. Kambium membatang berkayu memiliki kambium. Kambium mengalami dua arah pertumbuhan, yaitu ke arah dalam dan ke arah luar. Dan selanjutnya, tumbuhan batang rumput. Tumbuhan batang rumput memiliki ruas-ruas dan pada umumnya berongga. Batang jenis ini mudah batah dan tumbuhannya tidak sebesar batang berkayu, misalnya tanaman padi, jagung, dan rumput. Dan yang terakhir yaitu batang basah. Tumbuhan batang basah memiliki batang yang lunak dan berair, misalnya tumbuhan bayam dan patah tulang. Selanjutnya pada gambar ini kita bisa melihat yaitu gambar daun, di mana daun memiliki bagian-bagian. Yang pertama itu helai daun, yang kedua tulang daun, yang ketiga pelepah, dan yang keempat tangkai daun. Setelah itu kita lihat pada bagian bunga. Pada bagian bunga ini, bunga juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu mahkota. Setelah itu kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, pada bagian ini yaitu bagian-bagian buah. Pada buah juga memiliki bagian-bagian yaitu tangkai, daging buah, biji, dan kulit.
Setelah itu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertama yaitu biji. Setelah itu berkecambah. Setelah itu tanaman vegetatif. Setelah itu berbunga. Setelah itu menghasilkan buah. Dan setelah itu buahnya akan menghasilkan biji. Setelah itu kita melihat itu di sini reaksi kimia fotosintesis, yaitu menerima cahaya matahari, di mana pertama itu air diperoleh dari dalam tanah yang diserap oleh akar, kemudian dibawa ke seluruh tubuh oleh pembuluh xilem. Setelah itu yang kedua, karbon dioksida diperoleh dari udara dan diserap melalui stomata. Yang ketiga, cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk membantu proses kimia, memproduksi glukosa atau gula. Dan yang terakhir, hasil fotosintesis ini kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernafas, berkembang biak, tumbuh dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dan bisa menjadi bahan untuk belajar kita. Nah, sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.